Kabar terkini 15 Juni 2026 pada siang hari ini, dokumen resmi terbit. Ini bocoran pencairan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2027. Bapak Ibu, ini aturan-aturan baru yang mana ini tentu akan membawa kabar baik bagi para ASN dan pensiunan di tahun 2027. Lantas apa rezeki baru yang akan didapatkan oleh para pensiunan terkait dengan pencairan gaji ASN di tahun 2027? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam video kita kali ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah KEM PPKF, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, yang mana KEM PPKF ini adalah dokumen resmi negara yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro serta strategis kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya, yaitu di tahun 2027. Nah, di sini ada pembahasan terkait dengan gaji ASN dan pensiunan juga dari dalamnya. Oke, kalau kita lihat secara rinci terkait dengan dana alokasi umum atau belanja pegawai ya, yang mana pemerintah memastikan aparatur sipil negara. Nah, ini ada beberapa poin penting. Pemerintah memastikan aparatur sipil negara akan kembali memperoleh tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada tahun depan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan antara lain melalui pemberian THR dan gaji ke-13 dengan tetap menjaga efisiensi anggaran dan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Ini adalah salah satunya ya yang akan eh, masuk ke dalam tahun 2027, kebijakan fiskal tahun 2027. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, hal ini tercantum dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran KEM PPKF tahun 2027. Nah, dalam dokumen yang dirilis Kementerian Keuangan tercantum kebijakan belanja pegawai pada 2027, salah satunya diarahkan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dengan tetap menjaga efisiensi anggaran dan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Nah, demikian yang tercantum dalam dokumen KEM PPKF 2027 ini ya. Nah, selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi birokrasi. Nah, di sini ada juga reformasi birokrasi. Kemudian dengan optimalisasi digitalisasi serta penguatan manajemen ASN. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Termasuk kecakupan jumlah ASN, sistem kerja, dan remunerasi ASN. Terakhir, pemerintah juga mengklaim akan mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai dengan tetap menjaga kualitas layanan publik. Nah, ini di poin ketiga. Nah, ini. Nah, ketiga hal ini merupakan arah untuk menjadikan belanja pegawai sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal yang dioptimalkan guna mendukung penyediaan layanan publik. Nah, pada dasarnya, belanja pegawai yang merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat, dalam hal ini belanja pemerintah pusat pada 2027, akan diarahkan pada belanja yang berkualitas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, ada beberapa strategi yang akan dilakukan pemerintah, antara lain belanja pegawai dioptimalkan. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa strategi di tahun 2027 ini, belanja pegawai dioptimalkan dengan melanjutkan reformasi birokrasi melalui digitalisasi birokrasi, menjaga kesejahteraan ASN, TNI, Polri, serta reformasi sistem pensiun dan tunjangan hari tua atau THT. Nah, di poin kedua ini, nah ini ya, belanja barang didorong lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka efisiensi. Selain itu, dilakukan penghematan belanja operasional dan perjalanan dinas. Nah, ini ada perjalanan penghematan lagi ya, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nah, di poin ketiga dan keempat ini bisa juga belanja modal diarahkan sebagai investasi publik untuk mendukung program prioritas nasional atau PKPN, antara lain ketahanan pangan dan energi, infrastruktur sosial, dan transformasi digital secara nasional. Sementara di poin keempat ini adalah belanja subsidi dan bansos diperkuat melalui pemanfaatan DTSN agar lebih tepat sasaran dan pengembangan program bansos yang adaptif. Nah, jadi jelas ya. Kemudian untuk belanja barang di sini juga ada melanjutkan efisiensi belanja barang ya.
kemudian menyinkronkan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi standar biaya masukan, serta mendorong prioritas pembangunan TKDN. Nah, jadi banyak poin-poinnya. Juga optimalisasi belanja bansos juga di sini. Nah, untuk MBG, nah tentu MBG masih menjadi perhatian ya. Nah, MBG kalau kita lihat di sini ya, MBG. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk MBG di tahun 2027. Nah, ini program MBG untuk 3B merupakan salah satu intervensi utama untuk menurunkan prevalensi. Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar target prevalensi stunting sebesar 14,2% pada 2029. Kemudian, nah kita cek lagi beberapa poin. Ya, ini ya. Nah, ini. Pelaksanaan program MBG pada tahun 2027 dioptimalkan untuk dapat memberikan manfaat bagi 69,7 juta penerima di lingkungan pendidikan. Lantas bagaimana dengan kenaikan gaji? Nah, kita lihat kenaikan gaji apakah ada masuk ke dalam 2027. Nah, di sini untuk kalau kita lihat kenaikan gaji ini hanya satu atau dua kata ini ya, kenaikan gaji. Nah, yang dibahasnya adalah selama rentang 2021 sampai 2025 katanya, dana alokasi umum ini ternyata tumbuh Bapak Ibu, yaitu sebesar 2,6%. Ada beberapa hal mulai dari kebijakan pemerintah dalam mendukung pendanaan untuk P3K dan kenaikan gaji ASN daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang di 2024 kemarin memang ada kenaikan gaji ya. Nah, ini ya 2021 sampai 2025. Di 2024 kemarin kita ada kenaikan gaji untuk PNS 8%, untuk pensiunan 12%. Sementara untuk kenaikan gaji di tahun 2027 di sini kami tidak menemukan ada kata-kata lain terkait dengan kenaikan gaji di 2027. Kalau kita cari saja gaji 2027 apakah ada muncul? Nah, juga tidak ada ya. Gaji ASN 2027. Apakah ada kenaikan? Nah, juga tidak ada. Jadi kalau kita lihat, nah berdasarkan penjelasan dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji, memang ketika ditanya soal kenaikan gaji, PT Taspen menginformasikan, saat ini kami belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji dan pembayaran gaji rapel. Di sisi lain juga ada 2 minggu yang lalu juga, ini juga disebutkan bahwa kenaikan gaji maaf untuk kenaikan gaji pensiun berapa persen katanya kan. Jadi memang belum ada juga regulasinya Bapak Ibu terkait dengan kenaikan gaji. Nah, di sini baik itu 2 minggu yang lalu maupun 4 hari yang lalu jawabannya masih sama, yaitu belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji dan pembayaran gaji rapel. Sepertinya memang kita harus bersabar terkait dengan kenaikan gaji ini, ya. Apakah nanti akan jadi direalisasikan di tahun 2026 atau di 2027. Nantikan terus informasi menarik lainnya dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.